Alhamdulillah. Hada nalihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, dengan kudrah dan juga iradah Allah Subhanahu wa taala serta taufik darinya, kita dimudahkan untuk kembali membahas hukum-hukum seputar saum Ramadan yang insyaallah tentunya tinggal seminggu lagi kita akan sama-sama menghadapi bulan Ramadan yang tentu kita perlu untuk mencari ilmu, menuntut ilmu yang berkaitan dengan bulan Ramadan itu sendiri. Ada sebuah kitab namanya Risalah Ramadan, dan juga saya sudah rincikan di blog ya, seputar hukum-hukum yang berkaitan dengan saum Ramadan. Yang pertama, definisi dari saum itu sendiri adalah menahan diri dari makan, minum, dan bersenggama mulai dari terbit fajar, subuh maksudnya, sampai terbenamnya matahari ya. Firman Allah, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Al-ayah. Dan makan dan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu maksudnya fajar ya. Dianalogikan benang putih dari benang hitam. Kemudian sempurnakanlah saum itu sampai datang malam. Summa atimus siyamu ilal lail. Summa atimus siyam ilal lail. Oh ya, mansubnya atimus siyama ilal lail. Sempurnakanlah sampai malam ya. Yang kedua, kapan dan bagaimana saum Ramadan diwajibkan? Saum Ramadan wajib dikerjakan setelah terlihatnya hilal, atau setelah bulan Sya'ban genap jadi 30 hari. Maksudnya bagaimana saum Ramadan itu diwajibkan dilaksanakan ketika hilal sudah nampak tentunya. Maka istima dari hilal itu sendiri ya, menunjukkan misalnya esoknya 1 Ramadan ya. Tapi kalau tidak terlihat, maka digenapkan jadi 30 ya. Itu dalam hadis Ibnu Umar ya. Saum Ramadan wajib dilakukan apabila hilal awal bulan disaksikan oleh seorang yang dipercaya. Sedangkan awal bulan lainnya ditentukan dengan kesaksian 2 orang yang dipercaya. Yang ketiga, siapa yang wajib saum Ramadan? Yaitu diwajibkan atas setiap muslim yang balik atau dewasa, akil, berakal, dan mampu untuk saum itu sendiri ya.
artinya dia tidak punya uzur ya, misalnya sakit dalam pekerjaan yang misalnya juga berat untuk saum ya, tidak punya uzur itu ya, sebagian itu yang mengatakan demikian ya, maka dia wajib saum ya. Tapi kalau sakitnya tidak berat untuk saum ya, cuman sakit biasa gitu ya, yaitu sakit flu atau puyeng gitu ya, itu mah wajib saum ya. Hmm? Ya, jadi wajib saum bagi yang sudah balik ya, dewasa. Tapi tentunya juga anak-anak dia harus diajarkan saum ya. Dia diajarkan. Yang keempat, syarat wajibnya saum. Adapun syarat wajibnya itu ada 4 ya. Islam ya, berakal, dewasa dan mampu ya. Itu ya. Itu syarat wajibnya. Kalau umat lain bagaimana melaksanakan saum juga gitu ya. Itu ya tidak berpahala gitu ya. Malah bukan amal soleh ya, karena dia bukan Islam. Ya. Kalau dia di luar Islam. Dan juga berakal, dewasa dan mampu untuk saum itu sendiri ya. Yang kelima, kapan anak kecil diwajibkan saum? Para ulama mengatakan anak kecil disuruh saum jika kuat ya. Hal ini untuk melatih dia. Ya, harus dilatih kalau anak-anak itu ya, agar kuat saum ya. Sebagaimana disuruh sholat pada umur 7 tahun ya. Dan dipukul ya, dengan pukulan yang mendidik ya, tidak pukulan yang melukai ya. Itu umur 10 tahun ya, agar terlatih dan membiasakan diri. Jadi dikala memayiznya itu ya, tamyiznya itu 7 tahun ya, diajarkan ya. Karena walaupun kondisinya belum balik, tentunya harus diajarkan untuk saum. Yang keenam, syarat sah saum. Ada 6 ya, syarat sah saum itu sendiri. Yang pertama Islam ya. Karena itu tidak sah saum orang kafir ya. Ya, tidak sah. Sebelum dia masuk Islam ya, tidak sah saumnya. Orang kafir. Yang kedua, berakal. Karena itu tidak sah saum orang yang gila ya. Ya, majnun sampai dia berakal. Yang ketiga, tamyiz. Ya. Tidak sah saum dari anak kecil ya, sebelum dia bisa membedakan mana yang baik dan mana yang salah ya. Tamyiz sebutnya ya. Tahu usianya tadi berapa tahun? Ya kira-kira 7 tahun ya. Atau boleh ya di bawah itu juga, asal dia ketika itu bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk ya. Yang keempat, tidak haid ya. Tidak sah wanita yang haid sebelum berhenti haidnya ya. Nifas mah itu melahirkan. Iya. Itu juga di antara syarat sah saum itu tidak nifas juga.
yaitu tidak sah saum seorang wanita yang nifas sebelum suci dari nifas itu sendiri. Yang keenam, niat di malam hari. Nah, niat ini bukan artinya diucapkan ya, nawaitu shoma godin dan seterusnya gitu ya. Tuh. Iya, niat dalam hati ya. Mahalul qalb ya, itu niat di malam hari, maksudnya sebelum waktu fajar ya, sebelum waktu fajar. Jadi sebelum waktu fajar dia berniat untuk saum besoknya gitu ya. Gitu. Tidak digabungkan ya, tidak dirapel lah gitu. Tidak dirapel dari tanggal 1 saya niat saum Ramadan 30 hari gitu ya. Tahu-tahunya 29 hari gitu. Ya, pokoknya sebelum ya dia pertanda ketika dia mau saum itu ya dia sahur gitu diantaranya ya. Itu kan niat sahur itu diantaranya untuk menguatkan ketika saum. Itu dalam saum yang wajib ya. Kalau saum sunat ya dia mau pagi hari, siang hari asal dia belum makan, belum minum gitu ya. Ya dia saum sunat silahkan dia berniat gitu ya. Hadisnya man lam yubayyitin niyah qoblal fajri fala siyamalah. Barang siapa yang tidak berniat saum pada malam hari sebelum fajar maka tidak sah saumnya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, An-Nasa'i dan Tirmizi. Tapi kalau persis itu bukan niat tapi tekad ya gitu. Kalau maksudnya di hadis ini bukan niat ya. Wallahu alam. Tapi kalau secara zahirnya ya. Karena ini zahirnya tekstualnya niat ya. Ya, zahirnya ya tekstualnya kan niat kan gitu. Tapi kalau misalnya diartikan tekad atau kebulatan tekad untuk saum ya silahkan ya. Cuman zahirnya itu adalah niat ya. Yang ketujuh sunnah saum ya. Di antaranya yang pertama mengakhirkan sahur sampai waktu fajar ya. Harus diakhirkan ya. Itu sunnahnya. Sunnah mengakhirkan waktu sahur. Iya, tidak buru-buru jam 2, jam 3 udah sahur. Justru mengakhirkan waktu sahur itu. Sekarang kan subuh berarti ya setengah 5 kan sudah subuh ya. Setengah 5 berarti ya kita jam 4.15 lah gitu. 4.15 kan sudah sahur. Itu kan di waktu akhir banget ya. Itu sunnah justru. Ya 4.15, 4.20 baru sahur itu kan tuh. Subuh jam lebih 38 kan 4.38. Yang kedua segera berbuka saum. Nah kalau berbuka baru disegerakan ya. Bila benar-benar matahari sudah terbenam ya. Jadi kalau buka harus disegerakan. Bahkan ketika waktunya berbuka kemudian itu juga waktu sholat, berbuka dulu, bukan sholat dulu, berbuka dulu sampai benar-benar sempurna apa yang dimakannya itu ya. Tapi tidak kebanyakan ya, tidak kebanyakan juga. Sampai benar-benar apa yang dimakannya dan diminumnya, kemudian baru dia qomat sholat maghrib gitu. Ya. Jangan dahulukan sholat ya. Justru berbuka dulu. Ya, gitu. Itu kan salah satu uzur untuk tidak di awal, maksudnya itu uzur melambat-lambatkan sholat ya, karena berbuka saum ya, tapi tidak kebanyakan ya. Ya uzurnya ya makanan berbuka paling ya 3 menit 5 menit kan, atau sebelum qomat kan itu kadang itu keburu ya gitu. Itu uzur ya gitu. Uzur ya tidak apa-apa dia melambat-lambatkan waktu sholat karena berbuka ya gitu.
Yang ketiga, memperbanyak amal sholat. Tara, memperbanyak amal soleh ya. Di antaranya menjaga 5 waktu ya, kewajiban sholat 5 waktu pada waktunya dengan berjamaah. Kemudian zakat harta benda kepada orang-orang yang berhak. Memperbanyak sholat sunnah ya. Tadarus ya termasuk itu juga. Sedekah ya. Sedekah juga ya pada yang membutuhkan. Yang keempat, jika dicaci maka katakan saya sedang shaum ya. Ana shaim. Dan janganlah balas ejekan orang lain dengan ejekan juga ya, jangan. Memaki dengan memaki jangan dibalas seperti itu ya. Membalas kejahatan dengan kejahatan pula jangan. Tapi balaslah dengan kebaikan ya. Wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah ya. Idfa billati ahsan ya. Jadi menolak kejahatan itu dengan kebaikan ya itu. Berdoa ketika berbuka ya, sesuai dengan doa ya, yaitu hadisnya dari Ibnu Umar ya. Hadis Ibnu Umar qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aftara qol dhahabat lama'u wa batalatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Rasulullah bersabda atau dari Ibnu Umar ia berkata Rasulullah itu ketika berbuka beliau berdoa ya, telah hilang dahaga, terbasahi tenggorokan dan tetapnya pahala insyaallah. Tapi sebagian ini mengatakan dhaif, tapi sebenarnya ada yang menguatkan juga ya, ada yang menguatkan hadis ini. Yang keenam adalah berbuka dengan kurma, jika tidak punya maka dengan air ya gitu. Nah itu saja dahulu. Nanti kita akan bahas seputar hukum-hukum shaum ini di kesempatan yang lainnya. Barakallahu fikum wa lakum minkum. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa atina min ladunka rahmah wa hab lana min amrina rashada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.